Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jasyonika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Unit Reskrim Polsek Modung Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional di Mabes Polri menjadi momentum refleksi bagi personel Polri. Antusiasme peserta mewarnai hari kedua pelatihan videografi yang diselenggarakan Divisi Humas Polri. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Modong Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Modong, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan ini, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka beserta barang bukti hasil kejahatan. Petugas pertama kali mengamankan tersangka Andi Anzah alias Andi di sebuah rumah di Desa Suaan, Kecamatan Modong. Selanjutnya petugas kembali mengamankan Muhammad Saniwi alias Newi alias Kucrit di rumahnya di Dusun Bulak, Desa Patengteng, Kecamatan Modong, Kabupaten Bangkalan. Kedua tersangka masing-masing berprofesi sebagai wira swasta dan merupakan warga Kecamatan Modong, Kabupaten Bangkalan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 buah mesin Circle warna merah merek Magtech MT 580 sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui telah melakukan pencurian alat pertukangan mebel milik korban di Dusun Girbedi, Desa Suaan. Adapun barang yang dicuri meliputi mesin Circle, mesin bor, mesin pasah, mesin gerinda, patel rimbas, dan meteran. Setelah diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Saat ini, unit Reskrim Polsek Modong masih melaksanakan penyidikan, pemeriksaan tersangka, serta pemberkasan untuk melengkapi proses hukum selanjutnya. Dari Humas Polsek Modong Polres Bangkalan, Polda Bangkalan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok titik dapur program SPPG. Dalam kasus ini, tersangka diduga menjanjikan kepada korban dapat membuka koordinat SPPG dengan meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap adanya 2 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saat ini masih ditangani penyidik. Total terdapat 3 laporan polisi dalam perkara ini. 2 laporan ditangani Polda Jawa Barat, sementara 1 laporan lain ditangani Polsek Antapani. Kasus ini berkaitan dengan dugaan modus penawaran pembukaan titik atau koordinat dapur SPPG kepada para korban. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang sudah ditahan, sementara 1 tersangka lain berinisial O masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Untuk meyakinkan korban, para tersangka diduga memberikan identitas dan dokumen yang seolah-olah resmi dan telah disetujui Badan Gizi Nasional. Namun setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan dokumen tersebut palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh pihak terkait. Bahwa sebenarnya ini ada 2 laporan polisi ke Polda Jawa Barat yang sudah ditangani. 2 LP langsung juga menetapkan tersangka yang seperti yang disampaikan tadi, gitu kan. Dan 1 LP juga penetapannya adalah tersangkanya yang salah satu di LP yang tadi. Jadi sebenarnya ada 3 laporan polisi, 1 di Polsek Antapani. Namun
Adapun yang ditangani oleh Polda Jawa Barat ada 2 laporan polisi yang sudah ditangani, bahwa laporan polisi itu pengungkapan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang maksud dalam pasal 492 KUHP pidana atau pasal 485 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah memperjualbelikan. Jadi seolah-olah titik itu diperjualbelikan, ya, bisa diperjualbelikan, dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN. Penyidik masih terus mendalami kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka lain dengan modus serupa. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan pelaku pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura atau UTM yang hilang di Masjid Baitul Mutakin, Desa Telang, Kecamatan Kamal. Pelaku berinisial RL, warga Pamekasan, ditangkap saat sedang tertidur di masjid lain di kawasan Telang setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. Sebelumnya aksi pencurian dialami oleh mahasiswa UTM bernama Verdik Ardika saat sedang tertidur di masjid pada Kamis 14 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi menyampaikan bahwa tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka RL saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pamekasan. Dari Humas Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memusnahkan sekitar 200 kg ganja hasil pengungkapan ladang ganja di Kabupaten Empat Lawang. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho di Mapolres Empat Lawang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 8 karung ganja kering dan 1 karung ganja basah. Hasil pengungkapan ladang ganja seluas 20 hektar di Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang. Kapolda Sumsel menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika menuju Indonesia Emas 2045. Polda Sumsel juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba hingga ke jaringan bandar. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. 2 tersangka sedang menjalani penyidikan, sementara 3 tersangka lain masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri Bupati Empat Lawang, unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat sebagai wujud komitmen bersama memerangi narkoba. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.